bisa nge-chordnya, tapi belum sampai ritmik ya, baru sampai ke musikalitas. Hari ini kita akan belajar beberapa teori untuk lanjut chord. Kemarin saya udah ajarin mayor, minor, bener? Major 7, dominant 7, bener ya? Hari ini kita akan tambahan rumus namanya addition. Ya, saudara kalau mau catat harus addition. Terus kita akan belajar augmented belum ya? Terus sus4. Oke, addition atau augmented atau sus4 adalah saudara nambahin beberapa rumus lagi doang. Ini sebenarnya simple. Kalau saudara udah di level ini, memang incremental akan butuh banget semua yang telah saudara lakukan itu saudara capai dulu ya, terutama yang numerik ya. Kalau kuis 2.3 dan 2.4, saudara masih dapat 50 atau 70 ke bawah, saudara akan susah banget ngikutin. Jadi harapan saya silakan lakukan itu. Kalau misalnya saudara jelek dan di kuis 2, 1, 2, 2, 2, 3, dan 24, saudara bisa ngobrol sama saya akan bukakan lagi formnya supaya saudara bisa kerjakan ulang. Ya, hanya untuk sekedar latihan saudara. Ya, kenapa? Perlu hatam di situ. Dan musik gereja akan jauh lebih banyak latihannya. Bahkan UAS-nya saudara adalah non-thesis. UAS non-thesis adalah UAS di mana saudara tidak nulis apa-apa. Saudara praktek full. Tapi untuk menuju sampai praktek full, saudara harus bisa kuasain ini. Kenapa? Tugas akhir 1 dan 2, saudara akan lakukan fingering di 6 tangga nada. Ya, masing-masing 3. Tugas akhir 3 yaitu midterm, saudara akan cover lagu rohani. 1 lagu rohani. Tugas akhir keempat, saudara akan membuat 1 lagu rohani. Kalau saudara belum terbiasa untuk ikutin metodologi dari setiap chord seperti ini, saudara akan susah untuk masuk ke sana. Karena akan ada teori-teori yang akan berjalan dimulai dari teori-teori ini. Ya, kita mulai addition. Kita mulai augmented dulu yang paling gampang. Augmented itu sesimpel, selalu harus ada apa? The Holy Trinity. 1, 3, dan 5. Kalau augmented simple, 5-nya dikasih sharp. Nah, itu doang. Ya, sesimpel itu ya. Oke, saya jabarin dulu semua teorinya. Nanti saya akan coba praktekkan mudah-mudahan minggu depan. sus4 itu unik. sus4 ini beda sama addition. Ya, sus4 ini adalah merubah. 1, 3, 5 pasti dirubah. Tapi yang berubah adalah 3-nya dijadiin sharp. Kalau ngikutin tanda seperti ini boleh nggak nulis 3 sharp? Sebenarnya nggak boleh. Tapi for the sake of the theory, Trinity-nya nggak boleh lepas. Jadi 3 sharp artinya apa? 3 sharp artinya apa? Sama dengan 3 sharp sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Sesimpel itu. Ya, jadi 1, 4, dan 5. Saudara nggak bunyiin lagi 3-nya. Nangkep? Nangkep? Jadi bukan 3 sharp. Kenapa? Karena 3 naik setengah, masih ingat? 3 ke 4 naik berapa? Naik setengah. Siapa ngomong naik 1, 3 ke 4? Jangan. Jangan angkat tangan. Malu-maluin. Ya. Oke, 3 ke 4 naik berapa? Naik setengah ya. Jadi 1, 4, dan 5. Oke, nah addition ini adalah cukup unik. Addition akan sorry. Saya harus tulis contoh tulisannya dulu. Kalau augmented, dia akan X, terus ada tulisannya AUG. Gitu doang ya. Kalau sus4, dia akan kasih tulis sus4. Ya. Nah, kalau addition ini punya banyak contoh. Ini punya banyak variasi. Karena addition itu sesimpel 1, 3, 5. Tapi dia bisa tambahin 2, bisa tambahin 4, bisa tambahin 6. Pak, kalau 9, 11, 13, nanti dulu. Saya nggak taruh dulu ya, itu di luar addition. Ya, itu namanya polychord, nanti lagi. Ya, kenapa? Karena kalau 11 dan 13 itu
Artinya ada beberapa nada di bawah 7 yang dia tambah. Agak sulit sedikit untuk ikutin teorinya. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya dia akan chord, langsung aja angkanya. Mau nambah apa? 2. Udah gitu doang. Sesimpel itu addition. X nambah berapa? 4. Udah gitu doang. X nambah berapa? 6. Udah gitu doang. Pertanyaan saya, mungkin nggak nambah 1, nambah 3, dan nambah 5? Nggak mungkin. Kenapa? Karena 1, 3, 5 udah adalah trinity-nya si chord. Ya, 3 basic chord. Ya, sekali lagi. Mungkin nggak ada yang namanya X3? Nggak mungkin ada. Ya, karena tidak mungkin menambahkan nada yang sudah ditulis. Nangkap ya? Oke, sekarang kita coba contoh ya, langsung ya. Oke, kalau misalnya kita dapat D. Saya mulai pakai addition dulu ya. Kita dapat D2. Isinya apa aja? 1, ya. 1, 2, 3, 5. Apa aja? Sharp. Gampang? Gampang? Oke, lanjut. Kalau misalnya E6, apa aja isinya? 1, 3, 5, 6. Masih ingat ya? Setiap tambahan simbol di sini adalah signifier untuk ngasih tambahan di dalam komposisi chordnya, isi chordnya. Ya, sesimpel itu ya. Kalau E6 berarti 1, 3, 5, dan tinggal tambahin 6. Sesimpel itu ya. Satunya apa? G sharp, terus D, C sharp. Good job. Dapat? Oke, saya lanjut. Sekarang kalau kita pakai F4, apa aja isinya? 1, 3, 4, 5. Apa aja? Good. B flat, A sharp sama aja. 5. Gampang? Nah, sekarang agak tricky karena F4 dan F sus 4 itu berbeda. Apa bedanya? Apa bedanya? Tidak pakai 3. Oke. Oke, apa aja? F, B flat, C. Nangkap? Saudara baru saja melewati teori musik 2 tahun. Ya, banyak banget memang. Enggak sih, satu pertemuan lagi baru saudara lewatin teori musik 2 tahun. Ini langsung saya telenin ke saudara, ya, saudara telan aja semua dulu, ya. Kenapa? Karena kalau udah lewatin dapat teori ini, lanjut ke berikutnya udah gampang. Yang penting udah dapat catatannya. Nanti saudara tinggal eksperimen. Nah, mulai hari ini saya akan kasih praktika yang saudara harus eksperimen. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kalau augmented sama sus4 gimana? Tulisannya akan contohnya G chord, terus ada tulisan augmented A-nya bisa gede, kadang-kadang bisa kecil, dia nggak ada pengaruhnya. Ya, isinya apa aja? 1, 3, 5 sharp. Good job. Isinya apa aja? Nah, boleh kamu jangan jawab dulu, kamu udah jawabin semuanya. Kita gantian ya. Oke. Apa? Good job by the way. G, P, D sharp. Gampang? Sesimpel ini. Jadi saudara kalau udah dapet chord yang belibet, saudara udah nggak takut lagi sekarang. Tinggal saudara operasi aja satu-satu, tinggal saudara dissect aja satu-satu. Ya, isinya apa aja. Nanti saya akan pakai salah satu contoh chord yang ribet banget. Saudara akan kaget deh seberapa jagonya saudara setelah dapat kelas saya. Oke, lanjut ya. Oh, udah kelar semua. Kita coba augmented lagi ya. Kita coba B augmented. Isinya apa aja?
1, 3, 5 sharp. Apa aja? B, D sharp, good job. Reval boleh stop jawab. 5 sharp. Jawab dalam hati aja. Terus nggak ada yang jawab dong nih. Apa 5 sharpnya B? Nah, G. Siapa yang G? Oke ya, dapat ya? Alright, easy? Oke. Mau foto dulu? Terus kirim ke kelas. Jangan foto saya ya, nanti pakai royalti. Oke, dapat? Aman? Sekarang saya tunjukin sama saudara chord yang belibet ya. Saudara berasa kayak lagi belajar matematika di SMA nggak? Dijelasin gurunya gampang banget ya. Giliran lagi ngerjain. Apa ini Pak? Kita coba ya. Kita coba ya. Simple ya. Let's start with F. Saudara punya F. F2 augmented. Sus4. F sharp. Wih, kayaknya susah banget ya. Kayaknya susah banget. Thank you sayang. F sharp 2 augmented. Thank you. Nanti aku transfer ke Maya. F sharp 2 augmented sus4. F sharp min 2 major 7. Oke, tinggal di dissect satu-satu ya. Oke, kalau sharpnya penting nggak? Nggak, nanti dulu, nggak usah dipikirin dulu. Ya, dapetin dulu elemennya apa aja isi-isinya. Ya, oke. Ada apa aja yang pertama? Ada addition ya. Addition 2, berarti 1, terus apa? 2. Oke, berikutnya ada apa? Ada augmented ya. Ada sus4 juga. Ya, seharusnya tulisnya sus4 dulu, minta maaf. Jadi lihat sus4-nya dulu. Sorry. Ini cuma saya yang salah urutan tulis. Harusnya habis dari 2, saya nulisnya sus4 dulu. Sus4-nya apa, ngapain? Nggak ada 3, adanya 4. Augmented-nya 5 sharp. Terus major 7 nambahin berapa? 7. Udah, tinggal diturunin. Ya. F sharp. 2-nya apa? G sharp. 4-nya B. 5 sharp-nya apa? D. 7-nya apa? F. Berasa jago? Ya, gampang. Minggu depan saya akan kasih saudara polychord 1, terus yang kedua adalah saya akan kasih saudara on. On itu cuma tinggal nambahin begini. On B gitu misalnya. Ya, cuma slash doang, sesimpel itu. Ngapain saya masuk teologi ya Pak? Terus saya tuh ngajar praktikanya yang mahasiswa seneng, tapi pas sudah mulai saya ajarin jadi kesel. Bahasa Inggris kayaknya butuh bahasa Inggris Pak. Pas mulai belajar nyerah deh Pak, nyerah gitu. Musik gereja, wih bisa main musik ya Pak, siap. Pas mulai main musik, enggak lagi Pak. Saya udah berhenti dari jalan Tuhan. Iya. Tugas akhir, saudara harus pilih 2 alat musik. Salah satu ya. Ya. Gampang ya. Antara sasando atau kecapi. Udah itu doang.
Saudara harus bisa main chord di kecapi. Di sasando saudara harus bisa pakai efek dan bending. Gitu di sasando. Oke. Enggak. Pilih antara keyboard atau piano aja. Sama. Keyboard atau gitar ya. Gitu, piano atau gitar ya. Yang milih drum saya doain jomblo. Hah? Saya pengen ngelawak tapi nggak dapet lawakannya. Oke ini ya. Dapat ya? Sesimpel ini ya. Kalau saudara udah sampai level tertentu, saudara akan nemuin chord yang rasanya udah enak banget. Mana? Kopong atau putus? Sorry. Jatuh nggak? Harusnya aku bawa MIDI-ku ke atas ini ya. Next time aku bantuin kalian. Ya, putus juga ya? Nggak bisa aku kasih contoh gini, soalnya kita butuh 6 senar. Tapi anyhow. Nah ini 1, 3, 5, 7, 1. Ini gampang. Ini simple ya. Tapi kayak misalnya, nggak enak. Nggak dapet. Saya kalau mau ngasih tunjuk beberapa chord-chord yang udah belibet, nggak bisa kalau nggak pakai. Nggak apa-apa. Nggak usah. Kita udah mau bentar lagi. Nggak apa-apa, Mama. Oke, dapat? Ya, dicatat dulu, ya. Chord-chord seperti ini, tenang aja. Chord-chord seperti ini tidak akan jadi bahan ujian. Tapi chord-chord ini akan jadi bagian dari saudara dalam membuat lagu nantinya. Saya akan bikin saudara lebih pinter deh dalam bikin lagu. Kok nada jangan do re mi sol la, do re mi la sol, I'm loving it, gitu tuh. Nada itu semua, gitu ya. Sol la do re mi, gitu, udah gitu semua. Nadanya udah pentatonik, terus 1, 2, 3, 5, 6, terus 5, 6, 1, 2, 3, bolak-balik ya sampai muntah. Gitu. Nanti saya akan embellish beberapa knowledge dari saudara, terutama saudara yang udah bisa main musik ya. Nah kali ini ke expose ya, sama isi-isi chord ya. Gitu. Minggu depan ingetin saya akan ajarin on ya, sama polychord. Ya. Polychord itu 11, 13, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, nggak ada 22, 23, semuanya diganjil semua, ya. Polychord itu dimana saudara agak unik, saudara harus punya dua tangannya main di situ dan beberapa polychord nggak bisa dimainin di gitar. Atau enggak harus memilih. Gitu, itu agak susah. Oke, kamu bisa buka Google Classroom jauh dari situ. Oke, kita akan masuk tugas quiz 1.1 dan 1.2-nya saudara. 1.1 itu gampang banget karena hanya mengetes musikalitas saudara. Saya akan lihat seberapa tinggi musikalitas saudara, itu gampang banget. Ya, tapi quiz ya nanti quiz 1.2 yang agak tricky sedikit. Boleh, Jo? Taruh di screen quiz 1.1. Yeay, saudara akan duet TikTok saya yang udah saya nggak pakai lagi ya. Kenapa saya milih TikTok? Karena TikTok udah fitur yang paling memungkinkan untuk bahkan handphone yang Huawei sekalipun. Ya, Pak, Huawei bagus Pak gitu. Vivo, Casio, itu HP atau kalkulator. Oke, jadi saudara nggak perlu minder karena saudara HP-nya Black Attack. Kenapa? Karena di TikTok saudara udah bisa lakukan itu, walaupun nggak diupdate ya. Dari terakhir saudara, terima Yesus. Oke ya. Oke, yang pertama, saudara akan klik link itu nanti dulu.
Ya, diminta mainkan chord sesuai chord yang tertera pada instruksi video. Chord harus dimainkan lewat alat musik kita atau keyboard saja. Loh. Jo, boleh 1.2 dulu, Jo? Chromatic fingering sebagai hasil dari 1, 3. Oke, 1.2 dulu. Boleh turun ke bawah, Jo? Langsung submit video TikTok Bapak Ibu, sini Tuhan berkati. Oke, submitnya link, jadi saudara duetkan di TikTok, ya. Tenang aja, pakai akun TikTok yang third, fourth, fifth account aja, ya. Asal jangan 12 account, nanti saudara mulai agama. Oke, jelek banget itu nggak masuk. Oke, kita lihat dulu yang atas, Jo. Paling atas ya, scroll ke atas. Oke, diklik dulu. Jadi saudara kerjain 1.2 dulu deh ya, 1.1 nanti dulu. Saudara duetin ini, lakukan ini sama saya, ya. Saudara boleh pakai gitar, boleh pakai keyboard. Sekali lagi yang pakai drum jomblo, ya. Duetin itu tuh gampang banget fiturnya. Kalau saudara udah masuk, udah login, saudara tinggal ada di salah satu di sebelah kanan itu ada fitur dia bilang bisa duetin. Atau enggak, Jo, coba Jo klik yang tanda panah itu. Enggak ada ya di situ ya. Oke, saudara harus login dulu, ya. Baru tinggal duetin. Udah sesimpel itu. Oke, boleh balik ke formnya, Jo. Berikut contoh yang main keyboard, boleh klik, Jo. Pastikan terlihat muka, tangan, dan alat musik. Let's go. Ya. Contoh main gitar udah dihapus, dia malu, padahal dia mengerjakan pekerjaan Kristus. Oke, boleh klik yang di itu. Itu apa ya? Oh, ini video itu. Oke, dah stop. Jo, coba klik soundnya, Jo. Di mana ya? Nah, itu ya. Nah, sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang jadi korban. Dia sebelum masuk kuliah saya, dia bukan apa-apa. Oke, kita coba kasih lihat lagi yang gitar yang lain. Percaya sama saya, saudara bisa lakukan ini hanya dalam waktu 1 minggu. Enggak, amin. Kok kalian ngomong amin kayak insya Allah ya maknanya sekarang ya? Tuh, Tom 1. Salah tangan nih.
saudara terbiasa dulu sama kapalannya, terus sama movement of fingers yang nggak lazim. Oke, Jo, udah cukup biar mereka nggak minder. Oke, saya penasaran deh. Saya pernah kasih video kromatik nggak ya? Coba search ke YouTube deh, Joseph Morris. Oh, ini. Oke. Coba balik ke Google Classroom. Terus lihat ada assignment asynchronous 1, chromatic fingering. Oke. Nah, ini video yang saya lakukan untuk lakukan kromatik ya. Saudara bisa practice with the video ya. Karena biasanya kalau latihan sendiri kan cuma play aja. I'm going to practice with you chromatic fingering for 20 loops, 2 octaves in only 10 minutes. Let's do it. Beberapa lebih pusing sih menurut ini. Saudara akan ikuti dengan lihat tangan saya. Saudara mulai dari nol, saudara boleh pakai tangan kanan saja. Dari nol. Kamu nonton ini 20 kali muter-muter gitu ya. Atau yang gitar coba. Hey, today I'm going to practice with you chromatic fingering for 20 loops, 2 octaves in only 10 minutes. Let's do it. Beberapa mahasiswa itu saya minta play aja. Udah stop, Jo. Saya benci muka saya di situ. Kenapa kamu play saya sih? Yaudah, play sekali deh. Play, Jo, How to Dream, Jo. Ini namanya musik loh. Saya pakai Ableton. Ini intinya setiap musik itu bakal sequencing. Kalau ini nggak ada kelihatan mukanya ya, jadi I forget how to dream, but let
Dah. Enggak di saya lo-fi dong. Boleh naik ke atas, Jo. Ini di sini saudara akan lihat ada chromatic scale dan chromatic scale. Itu dari bass, dari gitar sama keyboard. Nanti habis itu saudara akan coba diatonic chords, ya. PR-nya biasanya, oke, saya kasih waktu 2 minggu deh ya. Kuis 1.2.1 ya. 2.1. 2.2 ya, Jo? 1.2. Sorry, 1.2 ya. 1.2, kenapa? Karena saudara, targetnya adalah saudara coba dalam 10, balik ke tadi, chromatic fingering. Jadi asinkronus 1 ini akan ngebantu saudara untuk latihan 10 kali dalam 10 hari berbeda. Harus 10 hari berbeda. Tidak boleh satu kali saudara hantem 1 jam. Nggak bisa. Ya, harus 10 hari berbeda. Targetnya saudara punya waktu 2 minggu, 14 hari ke depan. Setiap hari harus nyentuh keyboard. Pastikan saudara latihan dalam 10 menit. Kalau saudara pakai video saya, saudara akan langsung dikoreksi bareng tuh. Ya, kalau saudara misalnya skip, udah lewat, lanjut aja lihat tangan saya. Ya, di video saya tangan saya jelas banget kok. Ya, saudara ikutin itu, latihan 10 kali. Kalau saudara lihat ada video-video lain yang serupa sama saya nggak tahu deh, kayaknya kalau practice with me, nggak ada deh video practice with me di YouTube untuk musik. Kalau untuk baca buku tuh pasti sering tuh. Nggak tahu ada nggak yang pakai itu? Study with me itu? Nggak ada ya? Oke, saya doang waktu itu jomblo banget nih. Ya waktu lagi di LA itu baca 8 jam gitu buku. Makanya kayak butuh ditemenin sama orang di YouTube gitu. Aneh banget. Videonya aneh banget. Tapi quite soothing. Kenapa? Karena dia bantu. Dia ada namanya Pomodoro. Pomodoro itu ngebantuin saudara tuh ya udah palanya diminta buat lepasin HP-nya, lepasin semua distraksi yang ada. Saudara fokus selama 10 sampai 15 menit. Habis itu nafas 5 menit. Itu kalau yang buat study with me yang baca ya. Pomodoro bagus banget. Nah, ini saya create teknik yang serupa dari musik supaya saudara fokus aja 10 menit doang kok dalam 1 hari. Gitu. Ya, nggak akan ganggu saudara, nggak akan ganggu hidup saudara. Ya, kalau saudara udah lewatin ini 1 hari 10 menit, saya yakin deh di hari pertama saudara gregetan, kok masih belum bisa, akhirnya saudara 2 jam tuh main musik di hari pertama. Gitu. Tapi beneran, it should start with a small step. Nah, ini cara how you guys trick your brain. Gitu ya, cara saudara trick your brain supaya, oh nggak apa-apa cuma 10 menit kok, bisa saya cobain hari ini gitu. Trust me, nanti di hari itu saudara akan gregetan, mungkin belum bisa, mungkin belum lancar, atau enggak saudara yang udah lancar, saudara pengen cepet pengen speed gitu. Atau enggak saudara yang udah speed, saya mau coba di tangan dasar lain gitu. Gitu, nggak mulai dari C doang gitu. Nah, ini salah satu how you guys can trick your brain gitu. Kenapa? Udah pada pasti nih semua mahasiswa di sini prokrastinator semua, ya, pemalas semua, ya. Ya, enggak Pak, kan tugas kami banyak gitu. Ya, saudara makan aja 30 menit, ini cuma 10 menit kok. Ya, coba aja lakuin. Nanti memang yang agak susah itu adalah mulai duduk di depan alat musiknya. Nah, itu yang paling susah. Bergerak untuk duduk sama alat musik. Wah, itu godaan cobaannya itu ya. Itu besar banget. Nah, tapi coba aja lakuin. Nanti saudara lakukan ini dalam 2 minggu. 2 minggu berikutnya saya kasih video berikutnya itu chords. Saudara akan dibisakan sama perkuliahan saya 6 kali 4 chords. Ya, nanti kita coba buka videonya. Ya. Kalau saudara udah bisa semua teori musik ini dan saudara udah terbiasa mulai dari kromatik, trust me, untuk bisa alat musik lain itu gampang. Gitu. Beneran deh, gitu. Oke. Ya, hopefully kalau memang saudara nanti akhirnya suka bikin konten di situ ya silahkan gitu. Tapi kalau enggak pun, again, tujuannya adalah bisa jadi senjata saudara untuk perintisan jemaat atau jadi gembala jemaat. Ya, oke. Kenapa? Karena pemain musik sekarang makin mahal. Ya. Saudara pasti butuh cari volunteer. Makanya saudara udah cukup. Udah ya? Oke. Itu aja dari saya. Kita jam berapa sekarang? Oke. Ada yang mau ditanya? Oke, di asinkronus 1, saudara cukup lakukan aja latihannya. Ya. 10 hari. Terus kalau bisa saudara komen di bawah YouTube-nya. Hari pertama, nama saudara, NIM saudara, ya, sudah latihan gitu misalnya. Ya, cuma sekedar buat absen. Ini bakal ngebantu saudara kok. Gitu, dan saudara nggak perlu bikin planner lagi, ribet, ya.
Saudara nggak perlu bikin agenda maker lagi atau apa, udah nggak perlu. Gitu. Saudara tinggal notes di situ aja. Biar saya tahu juga, saudara beneran latihan atau enggak. Apalagi saudara yang nggak bisa main musik, kalau saudara nggak mau mulai latihan, ya I cannot help you with your grades, gitu. Tapi lagi-lagi, kalau saudara ikut perkuliahan kelas MUG hanya untuk bisa lolos, nggak akan lolos deh, beneran. Ya, coba masuk perkuliahan MUG, setidaknya again, targetnya adalah bisa jurus 3 kunci dah, itu doang. Ya, bisa melayani Tuhan, ya, bisa main musik, bisa penyembahan, dan simple itu. Alright, saya nggak perlu khotbah lagi. Kita nafas dulu 5 menit, yes. Asinkronus 1 is less of a tugas, nggak terlalu tugas, lebih latihan aja. 1,2 ya. Iya, duetin TikTok. Sampai 2 minggu lagi. Ya, saudara punya 14 hari untuk latihan 10 hari dan 1 harinya untuk rekam TikToknya. Ya. Oke, asinkronus 1 adalah untuk latihan saudara. Kuis 1.2 adalah pembuktian saudara udah latihan atau enggak. Saya bisa tahu saudara, dari kuis 1.2 itu saudara bisa latihan atau enggak. Jadi misalnya di di asinkronus 1 yang saudara latihan itu saudara nggak latihan nih, gitu. Saudara biasa aja gitu ya, nggak peduli atau enggak susah latihan. Itu saudara ngerjain 1.2 ya nggak bisa. Ya. Oke, kuis 1. Semua kuis ini akan jadi edition yang besar banget. Bobot mereka itu besarnya adalah 8, total ada 8 kuis. Kuis 2.1 sampai 2.4, udah ya saudara lakuin ya. Terus kuis 1.1 sampai 1.4 nanti ada. 8 kuisis ini akan ngerangkum dari 40 nilai saudara. Ya. Tapi saya tidak akan nilai kuis-kuis ini sebagai nilai mark yang saudara itu, ini saya kasih tunjuk ya. Ini cara nilai saya di perkuliahan kita. Ada kuis 1.1 sampai kuis 1.4 plus kuis 2.1 sampai kuis 2.4. Ini masing-masing di sini 20 poin, di sini 20 poin. Nanti akan ada 4 tugas akhir. TA 1 sampai 4 ini hanya dia ngerangkum 60 poin. Ya, masing-masing tugas akhir 15 poin. Jadi kalau saudara udah ngerjain aja ya kuis ini dan gak harus jago. Ya. Kalau saudara di kuis 2,1 saya dapatnya 0, Pak, gitu ya. Enggak apa-apa, wes yang penting saudara ngerjakan sesuai deadline-nya dan saya tahu saudara ngerjain di kelas. Gitu ya. Kalau kuis 1.1 sampai 1.4 saya akan lihat saudara bener ngerjain apa enggak. Ya, kalau udah main keyboardnya cuma begini doang gitu. Bikin video gitu. Itulah saya kasih 1 poin lah gitu, buat effort bikin video. Gitu. Tapi ya gitu doang gitu. Ya, soalnya ada juga beberapa mahasiswa agak kurang ajar, saya nggak ngerti kenapa ya gitu. Dia begini doang gitu. Terus dia taruh di komen saya tidak bisa, Pak. Saya beneran saudara, kalau saudara ngerasa saudara Defton, ada yang ngerasa Defton? Defton itu nggak ngerti nada, tapi bukan nggak ngerti nada secara teori, tapi nggak ngerti cun nada, kalau nyanyi itu berantakan nadanya, gitu. Bukan fals, tapi kayaknya nggak bisa nyampe aja kalau kayak dia gitu, nggak bisa ngikut gitu. Oke, saya pengen ketawa tapi jangan ketawa ya. Kenapa? Karena memang Defton itu adalah kekurangan privilege dari lahir. Saudara tidak melihat gelombang frekuensi sebagai nada. Sama ada kayak beberapa dari saudara yang buta warna. Karena saudara tidak melihat gelombang frekuensi itu sebagai warna. Itu memang privilege gitu. Di Indonesia banyak banget Deftonnya. Karena memang lahir-lahir itu memang tidak ada musik dimanapun. Gitu, orang tuanya ngelarang musik, ya apalagi yang gereja-gereja paniko, bukan, itu dia nggak boleh musik sekuler, gitu. Ya itu terserah lah, gitu ya. Tapi jemaatnya denger aja sih musik sekuler. Anyhow, oke, bukan. Maksudnya adalah
saudara memang nggak ke-expose untuk beberapa nada, atau nggak ada confusion nada. Saudara datang dari daerah, punya tuning atau stem berbeda, tuningnya tuning Jawa atau tuning Bali, atau tuning Sunda, atau tuning, tahu nggak kakak tingkat kalian Angga itu yang main sape? Sape cuma punya 3 nada, gitu. Ya bukan sedih, tapi memang tuningnya cuma 3 nada, gitu. Nah 3 nada itulah yang jadi limitasi dia, beberapa orang limitasi untuk masuk ke tuning 12 nada. Nah itu biasa Defton karena itu, gitu. Ya, jadi kalau saudara nggak Defton di sini, I have to tell you guys are privileged. Ya, saudara udah punya privilege. Gitu. Kenapa? Saudara lahir ngedengar musik sebagai seni, sebagai langsung 12 nada. You guys are born privilege already. Ya, udah itu doang. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Aman? Nggak ada? Dalam 2 minggu ya? Kuis 1.2 ya? Aman? Oke, karena saudara harus kumpul kuis 1.2 dalam 2 minggu, sementara saya kayaknya akan keungaran di hari itu, yaitu tanggal 13 ya. Ya, saya langsung bukain sama saudara, asinkronus 2 ya. Asinkronus 2 dan kuis 1.1 ya. Sorry ini aku salah nama ya. Bisa nggak sih di rename di sini? Oh bisa. Oke, jadi asinkronus 1 saya udah namain ya. Asinkronus 1 adalah kuis 1 untuk kuis 1 titik. Kok belum ke rename? Bentar. Diatonic chords, basic chords. Itu ini yang bawa kalimba itu? Kok aku dengar suara kalimba? Oh YouTube. Oke, jadi latihan asinkronus 1 akan bantu saudara untuk kuis 1.1. Asinkronus 2 akan bantu saudara untuk kuis 1.2. Asinkronus 1 deadline-nya adalah tanggal 13. Asinkronus 2 deadline-nya nanti tanggal 27. 13 tambah 14, benar ya? 27 ya? 2 minggu lagi. Ya, 13 2 minggu lagi, 27 4 minggu lagi. Kalau saudara bisa lakukan keduanya silahkan. Saya perlu jelasin sekarang nggak ya? Nggak deh, nanti saya jelasin minggu depan aja buat 2 sama 1.2. Ya, oke, itu aja dari saya. Saudara mau nafas dulu, pipis dulu, silakan. Kita mulai lagi 11.50 ya. Oke. Kita bener hari ini sampai jam 1 ya? Ya, oke, sip. Oke, silakan istirahat. 5 menit aja ya. Kita bahas nanti ya, habis Inggris 2 ya. Habis kelas bahasa Inggris ya. Yang presentasi bahasa Inggris 2, udah boleh langsung masukin slide-nya ke komputer.